Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian hari ini? Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya teman-teman, karena kesehatan adalah hal yang paling penting di saat keadaan dunia yang kurang baik ini. Saya juga selalu berharap agar kita semua selalu diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Mutmenah Irianti dengan NIM J3A119145. Saya merupakan mahasiswi Sekolah Vokasi IPB jurusan Komunikasi. Merupakan suatu kebanggaan untuk saya bisa melanjutkan pendidikan di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Tetapi menjadi tantangan juga karena saya dituntut harus hidup mandiri, jauh dari orang tua, di kota orang. Iya, teman-teman, saya merupakan anak rantauan. Mungkin banyak ya dari kalian yang seperti saya pergi ke kota orang untuk menempuh pendidikan atau mengejar hal-hal lainnya. Asal saya adalah dari Banten, sebuah provinsi paling barat di Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Serang. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal tentang Banten. Kenapa? Karena mungkin banyak ya dari kalian yang belum mengetahui bahwa Banten adalah sebuah provinsi dan sudah terlepas dari Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas 3 jenis makanan daerah dari Banten. Ada apa aja sih? Yang pertama ada rabe. Yang kedua ada ketan bintung. Dan yang ketiga ada sate bandeng. Penasaran kan? Untuk itu terus tonton video ini hingga akhir ya teman-teman. Terima kasih. Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Namun dipisahkan sejak tahun 2000 dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, yaitu Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Memiliki 4 kabupaten, meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang. Mempunyai 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa. Sebagian besar masyarakat Banten memeluk agama Islam dengan sangat religius yang tinggi. Tetapi pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Penduduk asli yang hidup di Provinsi Banten berbicara menggunakan dialek yang merupakan turunan dari bahasa Sunda kuno. Dialek tersebut dikelompokkan sebagai bahasa kasar dalam bahasa Sunda modern, yang memiliki beberapa tingkatan, dari tingkat halus sampai tingkat kasar atau informal. Namun di wilayah Banten Selatan seperti Lebak dan Pandeglang menggunakan bahasa Sunda campuran, Sunda kuno, dan Sunda modern. Serta bahasa Indonesia yang digunakan di Serang dan juga Cilegon. Bahasa Jawa Banten digunakan oleh etnik Jawa. Golok adalah senjata tradisional dari Banten. Oke teman-teman, tadi saya sudah membahas sedikit tentang latar belakang Banten. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk lebih mengenal tentang kuliner Banten. Yang pertama ada rabek. Rabek adalah makanan khas Banten dari daging kambing. Rabek ini merupakan makanan Arabnya orang Banten loh teman-teman. Lucu ya? Iya, karena rabek ini memang diadaptasi dari makanan Arab. Kenapa? Karena bumbunya yang manis, campur pedas, dan gurih. Penasaran cara pembuatan dan bahan-bahannya? Ini dia. Rabek merupakan bahan olahan kambing mulai dari dagingnya hingga jeroannya yang dimasak dengan berbagai bumbu khususnya cabai dan jahe untuk mendapatkan sensasi pedas. Bahan olahan kambing tersebut dimasak dalam waktu yang lama hingga bisa menghilangkan bau kambing namun tetap memiliki tekstur yang empuk dan juga bumbu yang meresap sampai ke dalamnya.
Secara visual, rabik berwarna kecoklatan, mirip semur dan kuah kental, tetapi tidak bersantan. Rabik ini adalah makanan yang biasa disajikan pada acara adat atau keagamaan di masyarakat Banten loh teman-teman, seperti saat menghadiri hajatan, selamatan, muludan, dan lain-lain. Yang kedua ada ketan bintul. Ketan bintul ini merupakan jajanan favorit masyarakat Banten loh teman-teman, apalagi di saat bulan Ramadan. Penasaran? Mari simak video berikut ini. Hidangan satu ini begitu populer, terutama di bekas wilayah peninggalan Kesultanan Banten. Bahkan konon katanya di setiap berbuka puasa, Sultan Banten selalu mewajibkan adanya menu ketan bintul ini di atas mejanya loh. Makanan ini sering muncul ketika bulan Ramadan untuk digunakan sebagai menu pelengkap berbuka puasa. Ketan bintul sendiri terbuat dari beras ketan putih yang ditumbuk hingga menjadi adonan padat. Untuk mendapatkan rasa gurih dan tekstur lembut, adonan ketan kemudian dikukus dan dicampur dengan santan. Oke teman-teman, kita masuk ke makanan ketiga. Ada apa sih? Ada sate bandeng. Hah? Sate bandeng? Emangnya bandeng bisa disate ya? Bentuknya gimana sih? Mungkin itu ya yang ada di benak kalian. Tetapi makanan ini memang ada loh teman-teman. Ini adalah makanan khas dari Provinsi Banten. Dan rasanya sangat enak. Karena saya juga suka, hehehe. Penasaran gimana bentuk dan cara pembuatan? Serta bagaimana sih rasanya? Tetap ikutin video ini ya teman-teman. Bandeng memang banyak ditemukan di wilayah Banten, khususnya Serang. Oleh karena itulah masyarakat memanfaatkannya untuk dijadikan olahan berupa sate. Meskipun banyak yang bertanya mengapa tidak digoreng atau dibakar saja, akan tetapi nyatanya sate bandeng lebih bisa menarik pengunjung untuk mencicipinya. Cara pembuatannya pertama dengan memilih bandeng sesuai dengan usia yang layak untuk dimakan. Kemudian daging ikan disisik dan dipukul hingga remuk tulang-tulangnya. Setelah hancur, kemudian daging ikan diberi bumbu rempah khas Banten yang terkenal pedas dan manis. Barulah kemudian dibentuk, kemudian ditusuk ke bambu. Langkah selanjutnya tentu saja membakarnya layaknya sate pada umumnya. Pokoknya jika kalian berlibur ke Banten, jangan lupa bawa oleh-oleh khas Banten ini ya, karena rasanya dijamin tidak akan mengecewakan. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa hal mengenai Banten yang harus kalian ketahui. Apalagi soal kulinernya. Banyak sekali kebudayaan dan adat istiadat Banten yang sangat menarik dan tentunya harus kita jaga bersama. Dan makanan-makanan tradisional Banten yang harus kalian coba karena rasanya tidak pernah mengecewakan. Yuk berkunjung ke Banten dan eksplor beragam kebudayaan yang ada di sana. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Teruslah jaga kebudayaan daerah dan lestarikan supaya tidak hilang di telan zaman. Sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Hatur nuhun, wis nonton iki video. Menawi kule bangkit ketemu maleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.